Alkisah pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga, hidup seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Gira. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam. Ia mempunyai seorang putri yang sudah dewasa bernama Ratna Manggali. Karena orang takut kepada sang janda, maka tak ada laki-laki yang berani melamar Ratna Manggali. Ada apa izin dulu kok? Ada sesuatu yang ingin ibu tanyakan kepadamu. Engkau sudah dewasa saat itu. Namun engkau belum menikah hingga saat ini, Ratna. Apakah tidak ada keinginan untuk menikah? Tentu saja ada, Ibu. Tapi mengapa tidak ada satu pengawas yang berani mendekatiku? Apa mereka takut melamarku? Tidak mungkin mereka takut untuk melamarmu. Tenanglah, ibu akan membantumu. Coba dengarkan apa yang dibicarakan Raja. Kalian tahu Ratna Manggali? Padahal dia orangnya cantik, tapi mengapa dia belum memiliki suami? Saya dengar banyak pemuda yang menyukainya, tapi tidak berani pada ibunya. Ya, kami berdua mengagumi kecantikan Ratna Manggali. Namun kami takut pada ibunya. Iya betul, walaupun dia memiliki kesaktian catatan ini, dia selalu sayang kepada anaknya. Apapun yang dia minta pasti dikabulkan. Beraninya mereka membicarakan majikan kita. Kita harus beritahu ini kepada ratu. Mereka tidak tahu berusaha mengasah. Ya benar. Salam Ratu. Kedatangan kami di sini ingin memberitahu Ratu bahwa tadi kami mendengar warga dusun Gira membicarakan Ratna Manggali yang tak kunjung menikah. Oh, mereka berbicara seperti itu. Berani-beraninya mereka. Tidak tahu saja siapa aku. Lihat saja, nanti akan aku balas ucapan mereka yang kurang ajar itu. Datanglah Dewi Durga, datanglah. Hahaha, ada apa aku memanggilku Calon Arang? Hamba ingin meminta anugerah kepadamu. Hamba ingin membuat warga dusun Gira menderita karena wabah penyakit. Apa? Kau ingin meminta anugerah itu kepadaku? Benar sekali. Baiklah, akan kuberikan anugerah tersebut kepadamu. Tapi dengan satu syarat Calon Arang, anugerah tersebut hanya bisa digunakan atas seizinku. Apapun itu syarat yang akan hamba lakukan. Taburkan serbuk ini, niscaya akan muncul penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Terima kasih banyak, Dewi. Iya. Calon Arang pun memerintahkan murid-muridnya untuk menebar telur di dusun Gira. Wahai dayang-dayangku, pergilah kalian ke dusun Gira dan berikan racun ini kepada warga dusun Gira. Taburkan saja di permukiman sana. Baiklah Ratu, kami izin pamit. Silahkan. Mengapa ingin memanggil mereka untuk pergi ke dusun Gira? Untuk apa itu? Tidak ada apa-apa. Hanya untuk memastikan keadaan warga dusun Gira saja. Setelah murid-murid Calon Arang menebar telur, banyak warga dusun Gira terkena musibah. Aduh, kenapa banyak musibah yang menimpa dusun kita? Mulai dari sawah yang gagal panen, hingga banyaknya warga yang meninggal secara tidak wajar. Mungkin ini semua ulah dari Calon Arang, karena kita sempat membicarakan anak kesayangannya. Iya betul, ini pasti ulah nih Calon Arang. Kita harus
melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin parah. Sebaiknya kita segera melaporkan kepada Baginda Erlangga. Salam Baginda. Baginda Erlangga, tolong bantu kami. Kami mengalami banyak musibah. Ada apa dengan kalian semua? Di desa kami ada musibah Baginda, mulai dari warga terserang penyakit dan ladang sawah diserang hama. Ini tiada lain. Ini semua pasti ulah nih calon arang. Tenanglah kalian semua. Aku akan selesaikan masalah ini. Terima kasih Baginda, kami izin pamit. Setelah berhari-hari merenungkan masalah ini, akhirnya Raja Erlangga sepakat untuk meminta tolong kepada Empu Barada. Raja Erlangga mengutus anak buahnya untuk pergi ke padepokan Empu Barada di desa Lemah Tulis untuk meminta tolong. Wahai engkau anak buahku, pergilah engkau ke rumah Empu Barada. Perintahkan beliau untuk bertemu denganku di kerajaan Kediri. Baik Baginda. Perintah Baginda hamba terima. Hormat hamba Empu, kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan pesan dari Baginda Raja bahwa beliau mengundang Empu Barada untuk datang ke istana. Baiklah, sampaikan pada beliau bahwa aku, Empu Barada, akan menerima undangannya untuk datang ke kerajaan. Baiklah, kalau begitu hamba mohon pamit. Anakku Empu Bahula, Raja Erlangga mengundang kita untuk datang ke kerajaan Kediri. Mungkin ada suatu hal yang ingin disampaikan. Baiklah ayah, aku akan datang ke kerajaan. Malam yang mulia, ada apa gerangan yang mulia memanggil kami berdua? Aku memanggil kalian berdua karena aku butuh pertolongan untuk mengalahkan calon arang. Karena ia telah menyebarkan wabah penyakit di Dusun Gira. Kita tidak bisa mengalahkan dia dengan cara berperang, tapi hamba memiliki cara lain, yaitu dengan menikahkan anakku Bahula dengan Ratna Manggali. Dari situ, Bahula bisa mempelajari lontar kesaktian dari calon arang. Baiklah kalau begitu. Apakah engkau menyanggupinya, Empu Bahula? Baiklah kalau begitu yang mulia, hamba menyanggupinya. Ini semua demi keselamatan warga di samping ini. Kapan kalian datang ke rumah nih calon arang untuk melamar Ratna Manggali? Besok saya akan pergi ke rumah calon arang untuk melamar Ratna Manggali. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas bantuan kalian berdua, Empu Bahula dan Empu Barada. Baiklah yang mulia, kalau begitu kami berdua izin pamit. Bagaimana? Apakah rencana kita berjalan dengan lancar? Sudah Ratu, masyarakat di desa Dusun Gira telah mengalami kesengsaraan dan satu persatu dari mereka telah mati. Kami juga mendengar masyarakat Dusun Gira akan melaporkan kejadian ini kepada Raja Erlangga. Itu akibatnya karena membicarakan anakku yang tidak-tidak. Biarkan saja mereka melaporkan kepada rajanya itu. Lagi pula jika melawanku, mereka tidak akan menang sedikit pun. Jadi ibu yang menyebabkan wabah di Dusun Gira. Iya, ibu lakukan itu karena mereka membicarakanmu yang tidak-tidak. Apa-apaan coba? Mengapa ibu melakukannya? Ya terserah ibu. Ya tidak ada juga kan. Ibu mana coba yang bisa diam saja jika anaknya dibicarakan yang tidak-tidak. Permisi. Berani-beraninya kalian datang ke sini. Apa tujuanmu? Maafkan kami bila kedatangan kami kedatangan ke sini hanya untuk melamar anakmu Ratna Manggali, untuk dinikahkan dengan anakku Empu Bahula. Apa benar seperti itu, Empu Bahula? Benar, saya akan melamar Ratna Manggali. Baiklah kalau begitu. Akan saya panggilkan anak saya. Ratna! Ada apa ibu memanggilku? Ini, katanya Empu Bahula ingin melamarmu.
Apa seperti itu, Mpu Bahula? Benar, saya ingin melamarnya. Jadi bagaimana? Apakah kamu menyetujuinya? Tentu saja Ibu, aku akan menyetujuinya. Baiklah kalau begitu. Aku akan menggelar pesta meriah 7 hari 7 malam. Diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon arang. Ratna Manggali dan Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Gira. Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Ibu, aku sangat mengagumi kesaktian ibu. Kamu tidak kasihan dengan warga dusun Gira yang sengsara karena ulah ibu. Tentu saja aku merasa kasihan kepada mereka. Namun, aku tidak berani untuk melarang ibuku. Apakah kau tahu dari mana ibu mendapatkan kesaktian itu? Ibu memiliki lontar yang dianugerahi oleh Dewi Dewi. Di sana letak kesaktiannya. Apakah kau mau mengambilkannya untukku? Kamu tunggu di sini, aku akan mengambilkannya. Baiklah. Ini lontar yang dimaksud. Baiklah, terima kasih, Cici. Salam ayah, aku telah mendapatkan lontar kesaktian calon anak. Baiklah anak, aku akan pelajari lontar dari kesaktian calon anak untuk menyelamatkan warga di dusun dia. Baiklah ayah, aku ingin untuk kamu. Dalam nih, Kakak, kenapa engkau tidak mengabariku dulu? terima kasih. Kau tidak usah repot-repot. Kedatanganku sini hanya untuk menjenguk menantu Ratna Manggali. Ratna Manggali sedang pergi bersama suaminya tadi. Kalau begitu, bolehkah aku menunggu? Itu saja, silakan duduk. Kenapa engkau membuatku menjadi orang suci? Maafkan aku, Nyai. Aku tidak bisa memenuhi keinginan. Kau telah membuat dosa yang sangat besar. Kau tidak membunuh orang-orang yang tidak berdosa, menyebarkan wabah di dusun. Berani-beraninya kau bilang seperti itu. Kau tidak tahu siapa aku. Jika kau memang berani seperti itu, lawanlah aku sekarang. Ibu, jangan tinggalkan Ratna, Ibu. Ibu.
adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Ini semua demi keselamatan warga desa. Dalam kami telah berhasil mengalahkan calon arang. Jadi sebagai gantinya mau meminta tempat tinggal di kerajaan Kediri untuk anak ibu Bahula dan Ratna Manggali. Terima kasih untuk kalian berdua karena telah mengalahkan calon arang dan membebaskan warga dusun Girah dari wabah penyakit. Sekarang aku akan memberikan Mpu Bahula dan Ratna Manggali tempat tinggal di kerajaan Kediri. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih karena telah mengizinkan Ratna Manggali untuk tinggal di kerajaan Kediri. Sudah sepantasnya aku seperti itu kepada kalian. Terima kasih Yang Mulia. Hamba mohon maaf. Pemakaman calon arang segera dilakukan. Sejak itu, desa Girah menjadi aman tentram seperti sedia kala. Seluruh rakyat merasa senang karena sudah tidak ada yang membuat keresahan. Ratna dan Bahula pun juga berbahagia. Hidup mereka damai dan menjadi seorang suami istri yang saling menyayangi. Seperti itulah akhir kisah calon arang yang memiliki sifat pemarah dan tidak dapat menguasai nafsunya. Hendaknya seseorang tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan tidak melakukan sesuatu hal yang dibenci orang lain. Karena pemaksaan kehendak akan berakibat buruk bagi diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. 2, 3. Ja 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 Jepang ja 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 Araki jange repong Araki jange repong Kopyak sedopak dedopong Kopyak sedopak dedopong Araki jajangi janger pong Araki jajangi janger pong Kopyak sedopak dedopong Kopyak sedopak dedopong Sio-sio ngiring ngejangeran di jabat tengahe Araki jajangi janger pong Araki jajangi janger pong Kopyak sedopak dedopong Kopyak sedopak dedopong Sio-sio ngiring ngejangeran di jabat tengahe Ja